Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikanmu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku
Shalom saudara sekalian, selamat siang, selamat berbagi dalam kebaktian online kita pada hari ini. Kita akan belajar firman Tuhan yang saya ambil dalam 2 Korintus 1 ayat 21 dan 22. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Oke, sampai sini dulu. Saya ingin bahas masalah, selalu saya ngomong masalah hal seperti ini, cuman saya akan lebih detail ketika saya membaca di Korintus. Nah, firman begini mengatakan bahwa memeteraikan. Jadi kita ini dimeteraikan tanda miliknya atas kita, memeteraikan. Jadi maksudnya gini, Allah itu ketika kita percaya sama Kristus, Allah itu mensahkan, kalau bahasa Inggris itu seal, kita itu disahkan atau dijadikan milik Dia gitu loh. Jadi sebuah pernyataan bahwa kita ini adalah milik Kristus dengan diberikan tanda gitu loh. Ada tandanya yang ya kalau di alam roh tuh masing-masing orang agama itu mempunyai seperti jubah lah, baju gitu loh. Nah kalau kita ini diberikan jubah putih gitu. Jadi setiap orang yang di dalam Kristus itu dimateraikan atau dicap atau disahkan sebagai miliknya Kristus gitu loh. Jadi setan pun tahu gitu bahwa wah ini miliknya Yesus nih gitu loh. Wah ini miliknya siapa gitu loh. Itu akan terlihat. Nah, kita ini dimateraikan, dicap, ditandai ini miliknya Yesus Kristus gitu loh. Nah, itu maksudnya. Jadi setiap orang yang percaya sama Kristus itu ada capnya, dan kemudian tandanya gimana capnya itu diberikan, itu bisa adalah ketika diberikan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu adalah tanda bahwa kita itu miliknya Tuhan. Nah, Dia memberikannya itu melalui atau masuk ke dalam hati kita. Sehingga ketika kita percaya sama Tuhan, diberikan Roh Kudus, rohnya kita dengan Roh Kudus itu menjadi satu. Nah, ini firman yang saya ingin dulu saya pernah katakan. 1 Korintus 6 ayat 17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, berarti kita mempercayai Tuhan dan kita mengikatkan diri atau membuat perjanjian bahwa saya ini percaya sama Tuhan gitu loh. Nah, ketika kita mengikatkan diri, menyatukan, mempercayai Yesus sebagai Tuhan, karena banyak orang yang agama lain itu mengatakan siapa yang menjadi Tuhan mereka gitu loh. Nah, tapi karena kita mempercayai Yesus Kristus sebagai Tuhan, maka kita diberikan tanda yaitu Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini ada roh yang diberikan melalui tubuh daripada Allah kita, karena firman katakan Dia mengambil dari dalam tubuhnya gitu loh, roh itu kepada kita gitu loh. Nah, roh itulah menyatu dengan roh kita. Ini karena firman katakan mengikatkan diri pada Tuhan menjadi satu roh. Jadi roh kita dengan Roh Kudus itu satu. Ingat, satu, bukan jadi dua. Bukan masing-masing ada roh manusia kemudian Roh Kudus gitu loh. Tetapi di sini katakan menjadi satu roh dengan Dia. Jadi kita ini satu roh. Nah, Roh Kudus itulah yang menguasai roh kita. Sehingga Allah itu memandang kita adalah kudus. Karena yang dilihat itu roh kita itu kudus. Jadi, nah kalau katakan seal itu seperti yang di seal contoh ya, kayak makanan kaleng itu kan ada tutupnya, tetapi tuh tutupannya tuh di seal. Jadi ada penutup yang sengaja dibikinnya itu ya nggak bisa namanya bakteri atau apapun masuk gitu, karena memang sudah di seal, sudah diprotek lah. Nah demikian itu maksudnya di dalam diri kita.
Jadi ketika kita percaya sama Tuhan, roh kita itu menyatu dengan Roh Kudus. Sehingga Roh Kudus dalam diri kita, roh di dalam Roh Kudus ini benar-benar disil, dijaga untuk tidak menjadi kotor lagi gitu, tidak ada bakteri. Nah, itu maksudnya adalah kita ini yang kalau pakai firman Allah kadang tidak bisa berdosa, itu maksudnya roh kita ya yang berada dalam Roh Kudus itu benar-benar tidak bisa melakukan hal dosa. Loh, tapi kita masih berdosa atau bisa melakukan kesalahan, itu adalah jiwa kita, itu adalah cara fisik kita. Tetapi roh kita itu total 100% itu kudus karena menyatu dengan Roh Kudus. Sehingga Allah ketika kita melihat setelah kita percaya sama Kristus, Allah melihat kita ini sebagai kebenarannya, sebagai orang benar, bukan sebagai orang berdosa lagi. Sehingga selalu saya katakan, jangan kepada kita mengatakan istilahnya ketika kita lagi doa, kita menganggap Tuhan saya adalah manusia yang berdosa, manusia yang gak berguna. Itu salah semua. Karena Allah memandang kita adalah kudus. Allah memandang kita secara roh, karena dia roh, kita adalah roh secara esensial diri kita. Allah melihat kita ini adalah kudus gitu. Dia tidak melihat kita ini berdosa karena kita percaya sama Tuhan. Tuhan tuh menghapus dosa-dosa kita gitu loh. Jadi ini yang harus kita sadar supaya kita nggak punya namanya feel guilty, perasaan bersalah yang begitu berlebihan yang membuat kita menjadi takut, minder, merasa merasa nggak layak gitu loh. Nah itu salah semua. Itu semua adalah perbuatan setan yang mendakwa kita gitu loh. Memang dosa itu harus dibereskan. Kalau enggak itu ya iblis memang akan selalu mendakwa kita gitu. Tapi kalau kita sudah melakukan pemberesan hal-hal dosa di dalam diri kita, karena gini, semua harus diakui dulu. Ketika kita di 1 Yohanes 1:9 itu kan kita mengaku dosa kita karena dia akan menyucikan segala kejahatan kita. Jadi ketika kita mengaku dosa kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang belum kita akui, itu harus dibereskan dulu. Sebab tanpa pemberesan, setan akan selalu punya celah untuk ngerjain hidup kita gitu. Nah itu butuh kita namanya pemberesan. Gitu. Nah setelah kita beres, kita tidak ada sesuatu hal yang ngeganjel dalam hidup kita yang dulu gitu ya, karena kita sudah bereskan. Nah kita free. Nah pemberesan itulah yang membuat kita di hadapan Tuhan, kita nggak boleh menganggap diri kita itu tidak layak lagi. Kita adalah orang yang dilayakkan oleh Kristus karena darahnya. Oke, saya tidak panjang bahas itunya, cuma saya ingin bahas masalah ininya. Tadi saya katakan bahwa kita dimateraikan sebagai tanda milik kita. Nah, kemudian yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan. Di sini saya akan lebih banyak bicaranya. Nah, tapi saya ingin bicara dalam bahasa Inggris ya, dalam NIV. Nah, terjemahan NIV, set his seal of ownership on us and put his spirit in our hearts as a deposit. Sebagai deposit and guaranteeing what is to come. Nah, dia menaruh Roh Kudus di dalam hati kita. Ingat, jadi Roh Kudus di dalam hati kita. Nah, hati ini ada di sini. Nah, dia taruh itu Roh Kudus di dalam hati kita sebagai as a deposit, sebagai deposit, sebuah deposit. Kemudian untuk garansi dari sesuatu yang kalau kita ini disediakan, sesuatu yang telah disediakan. Nah, saya bicara gini, deposit. Jadi Roh Kudus ditaruh di dalam hati kita itu sebagai deposit. Deposit itu apa sih? Deposit itu adalah seperti kalau ini lebih gampang, seperti kita bikin rekening bank. Kita harus kalau bank, kalau kita mau buka bank dan kemudian rekening bank, ketika kita buka rekening bank dan rekening itu bisa kita pakai, kita harus menaruh uang. Itu namanya deposit. Kita deposit dulu uang ya, contoh kalau di BCA itu harus naruh 500 setoran awalnya. Setelah kita bisa menaruh uang setoran awal di depositnya itu, barulah itu rekening bisa dipakai.
gitu loh. Kalau nggak ada depositnya, ya buat apa gitu loh? Nol kan, nggak ada sesuatu yang bisa dipakai, dan bank pun nggak bisa kasih gitu loh. Karena memang dia harus naruh dulu depositnya. Nah, demikian juga dengan yang maksudnya Roh Kudus gitu. Jadi Tuhan itu seperti nyetor kepada kita, ya, Roh Kudusnya di dalam hati kita, dia setor. Nah, kalau kita menaruh deposit di dalam rekening bank kita, tujuannya adalah supaya kita itu bisa mendapatkan fasilitas yang lain. Ya, setelah kita naruh uang, kita bisa gunakan untuk transaksi. Mau kirim uang, mau bayar lah ini, bayar itu, dan segala macam transaksi itu bisa kita pakai setelah kita punya setoran atau kita punya uang di dalam rekening kita. Nah, kalau nggak ada uang di dalam rekening kita, ya bagaimana kita bisa buat pakai gitu loh kan? Jadi sesuatu karena deposit lah yang membuat kita bisa menggunakan fasilitas yang ada di dalam bank tersebut. Karena kita menaruh uangnya di bank itu. Nah, itu maksudnya kata deposit. Supaya kenapa? Kita harus ngerti bahwa untuk mendapatkan sebuah fasilitas, ya, fasilitas itu harus fasilitas yang di bank. Kita harus punya dulu rekening di bank tersebut. Bahkan yang KPR pun, yang kita minjem uang untuk rumah, itu pun juga kita harus punya rekening banknya dulu. Walaupun bilang saya punya bank yang lain, nggak bisa, di bank sini yang harus dia buat rekening baru gitu loh. Jadi memang itu sebuah keharusan bahwa untuk bisa mendapatkan fasilitas dari ya lembaga keuangan seperti bank, ya kita harus menaruh deposit dulu, kita harus menaruh uang dulu. Nah, istilah gini, itu Allah untuk kita bisa mendapatkan yang namanya fasilitas yang dari Allah, dari apapun yang Allah sediakan, kita ini harusnya Allah itu menaruh dalam diri kita Roh Kudus itu sebagai setoran awal kita untuk bisa mendapatkan fasilitas yang lain gitu loh. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa mendapatkan yang fasilitas yang lain gitu loh. Sesuatu yang berguna buat kita gitu loh. Nggak bisa gitu loh. Karena memang harus ada setoran awal, harus ada deposit dulu yang masuk. Nah, kalau deposit itu masuk, ya udah, kita bisa gunakan apapun juga gitu loh, uang yang kita sudah taruh, fasilitasnya. Nah, ini supaya gambaran ini supaya kita ngerti bahwa apa yang firman Allah katakan ini membuat kita seharusnya sadar bahwa apa sih tujuan daripada Roh Kudus yang dimasukkan, yang diberikan kepada kita gitu loh. Inilah sebuah tujuannya. Roh Kudus diberikan itu sebagai deposit, sebagai langkah awal, sebagai setoran awal untuk menerima segala yang dia janjikan. Maka dikatakan jaminan sebagai jaminan untuk segala sesuatu yang disediakan bagi kita. Nah, gini, ketika kita naruh deposit uang kita, itulah jaminan uang yang ditaruh di bank. Nah, akibatnya ya kita bisa gunakan segala fasilitas karena kita sudah memenuhi syarat. Karena ada uang di dalam bank kita. Jadi bank lihat, oh ini lu mau bayar misal bayar listrik 1 juta. Oke, lu bayar 1 juta. Lu ada duitnya enggak? Ya kan? Nah, di bank kita ada duitnya. Nah, itu jaminannya. Oh, lu mau bayar, oke, jaminan lu ada 1 juta. Ya udah, bayar 1 juta. Jadi nggak mungkin istilahnya ketika kita mau bayar tapi di rekening kita nggak punya duit untuk bayar. Ya nggak bisa gitu loh. Nah, jadi maksudnya begini, ini harus kita mengerti. Sama seperti garansi yang kalau kita punya barang, beli nih barang. Contohnya handphone lah. Kita punya handphone, kita ada garansinya gitu loh selama 1 tahun. Nah, garansi ini kita pegang sebagai jaminan kita. Kalau ada kerusakan, kita bisa klaim gitu loh. Ini rusak nih gitu loh. Kok baru pakai 3 bulan
sudah ngehang, sudah sudah begini, sudah begitu. Nah, akhirnya ya kita bawa surat garansinya itu ke service centernya. Ini saya rusak nih. Nah, ini jaminan saya, ini masih baru saya beli selama baru 3 bulan. Nah, itu baru kita bisa klaim. Jadi garansi itu ya sebagai jaminan kita terhadap barang yang kita beli. Kalau kita nggak punya garansinya, ketika rusak kita nggak bisa klaim, gitu loh. Walaupun kita ini punya kita bilang saya baru beli 3 bulan, ya, tapi ya tokonya bilang oke, mana suratnya, kertasnya, gitu loh. Yang merupakan ini memang baru 3 bulan, gitu loh. Nah, jadi surat garansi atau jaminan itu penting kalau kita membeli suatu barang gitu. Makanya saya selalu ketika beli barang apapun juga, ketika ada garansi, saya selalu simpen semuanya, supaya ya kalau ada kerusakan saya bisa klaim gitu. Nah, jadi gini, ini firman katakan bahwa Roh Kudus adalah jaminan atau garansi yang katakan dari semua yang telah disediakan. Jadi sebuah jaminan yang Allah berikan kepada kita itu melalui Roh Kudus. Sama seperti barang, ya. Itu membuat kita merasa aman. Ketika kita beli barang, kita aman. Gue kalau ada apa-apa dengan barang ini, ya gue bisa klaim. Gue nggak perlu takut. Karena kita merasa ya, jadi aman. Punya rasa amannya karena kita punya surat garansi. Nah, itu pentingnya bahwa kita menjaga surat garansinya atau kertas garansinya. Supaya ketika ada apa-apa, kita bisa menuntut hak kita atas barang ini yang kita beli. Kalau terjadi kerusakan, kita bisa nuntut, kita bisa klaim gitu loh. Nah, itu adalah sebuah garansi. Nah, Roh Kudus adalah jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Maksudnya apa? Jadi gini, karena dia diberikan kepada kita, ya, sebagai deposit, sebagai setoran awal. Istilah kasarnya kita kertasnya lah, kalau dalam yang barang tadi surat jaminan, nih gue kasih, gue serahin. Nah, ketika kita diserahkan itu surat jaminan, kita pegangan. Nah, demikian ketika Allah menyerahkan kepada kita Roh Kudus di dalam diri kita, kita pegang gitu. Supaya apa? Ketika ada terjadi sesuatu di dalam hidup kita bisa klaim dengan Roh Kudus. Kita bisa menuntut hak kita melalui Roh Kudus terhadap kita punya masalah. Kalau kita punya barang rusak, kita bisa klaim karena masih ada garansinya. Nah, Allah memberikan kepada kita garansi yang kekal, yang tidak ada batasannya. Kalau barang 1 tahun, tetapi yang namanya Roh Kudus ini garansi yang seumur hidup, gitu loh. Bahwa Roh Kudus, firman katakan dia tidak akan meninggalkan kita karena dia tinggal di dalam diri kita. Itu garansinya Allah yang tidak pernah salah, gitu loh. Bahwa dia menggaransikan bahwa ya Allah selalu melalui Roh Kudusnya ada dalam diri kita. Jadi salah kalau kita mengatakan Tuhan datanglah kepadaku, Tuhan kembalikanlah kasihku mula-mula. Enggak. Kasih itu sudah ada dalam diri kita, tinggal kitanya yang menyadarkan diri kita bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, gitu loh. Nah, Roh Kudus itulah sebuah jaminan ketika kita punya masalah. Segala kebutuhan kita di dalam 5 aspek hidup kita itu semuanya tersedia di dalam Roh Kudus. Itu garansinya, jaminan Tuhan. Apapun di dalam hidup kita itu sudah ada di dalam diri kita. Apapun masalah atau jawaban dari masalah kita itu sudah ada di dalam diri kita. Kita nggak perlu yang namanya minta didoain orang lain, minta didoain pendeta. Karena kita semua orang percaya kepada Kristus itu punya Roh Kudus.
Roh Kudus itulah sebagai jaminan kalau ada apa-apa lu bisa klaim. Lu bisa minta sesuatu pengertian bla bla segala macam gitu loh. Bukan ke orang lain, tetapi di dalam diri kita. Ketika kita butuh jawaban, ketika kita butuh yang namanya tuntunan Tuhan, ketika butuh uang, kita butuh yang namanya segala sesuatu lah, keluarga, kesehatan, bla bla segala macam, itu semuanya kebutuhan kita. Firman katakan jaminannya adalah Roh Kudus untuk segala sesuatu, untuk semuanya yang kita butuhkan, yang sudah disediakan oleh Allah. Itu jaminannya ada dalam Roh Kudus. Jadi banyak dari kita enggak ngerti akan hal ini. Saya senang sekali kemarin saya dengerin si Andrew khotbah. Dia katakan, saya tidak meminta uang sama Tuhan. Pelayanan dia itu bukan ratusan juta, bukan miliaran, ratusan miliar dalam setahun. Dia bilang, saya tidak meminta uang. Kok begitu? Karena dia percaya Allah sudah menyediakannya. Yang penting bagi dia adalah fokus dia bukan di uang, fokus dia adalah di Tuhan. Ya, minta hikmat bagaimana cara kerjanya, caranya Tuhan atau apapun, setiap apapun yang lagi dibutuhkan. Kesadaran bahwa di dalam diri kita bahwa Roh Kudus sudah menyediakan dan sebagai jaminan, dan itu kita sadarin, kita tahu bahwa dia ada dalam diri kita, kita akan merasa aman. Jadi kata saya nanya sama Tuhan, gimana dengan jaminan ini? Begini, problemnya banyak orang Kristen nggak sadar dan nggak tahu, nggak punya pengetahuan dan nggak punya pengertian, ya pengetahuan aja apalagi pengertian ya, bahwa sebetulnya jawaban hidup mereka itu ada di dalam diri mereka sendiri, yaitu melalui Roh Kudus. Kesadaran akan ada Roh Kudus, kesadaran Roh Kudus di dalam diri dia yang merupakan alatnya Allah, rohnya Allah untuk menolong, membantu kita untuk segala macam masalah hidup kita. Kita nggak sadarin itu. Kita nggak punya nggak punya pengetahuan, nggak punya pengertian bahwa ya sebetulnya semuanya sudah ada di dalam Roh Kudus gitu loh. Jadi kita malah mencari yang di luar-luar gitu loh, mencari yang keluar, yang ada di luar, tidak mencari apa yang ada di dalamnya, itu di dalam diri kita, yaitu Roh Kudus. Nah ini yang kita orang Kristen tuh nggak nangkep, nggak ngerti. Apa sih fungsi Roh Kudus gitu loh? Dan ini Tuhan katakan ini jaminan, sebagai surat jaminan, garansi kalau ada apa-apa, lu kenanya Roh Kudus, lu klaim. Supaya apa? Supaya tujuannya Allah memberikan Roh Kudus supaya kita ini bergantungnya kepada Roh Kudus gitu loh, bukan bergantung kepada hamba Tuhan atau siapapun juga, tetapi bergantung kepada Roh yang ada di dalam diri kita. Sebab apa? Karena Roh Kudus itu ya kita sendiri dalam diri kita gitu loh. Sedangkan hamba Tuhan, pendeta, saya atau yang lain itu terbatas semua. Kita nggak tinggal satu rumah gitu loh.
Tetapi ketika kita nyadarin bahwa Roh Kudus ada dalam diri kita, itulah yang mempunyai kuasa, kemampuan untuk menolong saya. Itu akan membuat kita aman. Yang tadi saya katakan, surat garansi itu membuat saya aman bahwa ketika ada apa-apa, saya bisa klaim. Nah, kalau kita nyadari nih, ketika kita ada apa-apa, kita tahu gue punya Roh Kudus gitu loh. Gue bisa nanya sama dia. Contoh kemarin, saya kadang-kadang malam ada jalan di perumahan sini. Jadi ketika sejalan ya, karena saya banyakkan di monitor, dia ngeliat monitor jadi pegel kadang-kadang ya, saya keluar ngilangin stres gitu ya, secara mati memperhatikan trading gitu. Saya jalan, atau kemarin saya jalan, saya lagi bertanya tentang satu hal sama Tuhan ya, mengenai saya nggak akan ungkapin di sini. Nah kemudian ya waktu ngobrol-ngobrol gitu ya, kan saya percaya ini Roh Kudus yang ngomong, karena bukan apa yang saya pikirin gitu loh. Jadi kita paling tidak kita bisa bisa tahu nih Tuhan yang ngomong atau enggak, Roh Kudus yang ngomong atau enggak ya, atau diri kita ya, adalah kita nggak kepikiran itu gitu loh. Ketika itu muncul kata-kata, kita nggak kepikiran bahwa itu memang saya pikirin gitu loh. Jadi ketika saya ngobrol gitu, nggak lama sih, paling sekitar 15 menitan. Itu ya saya nanya-nanya ya, ada satu kalimat yang katakan begini. Seperti kalau kalau orang tidak mengenal engkau, ya ngomong ke saya, kalau orang tidak mengenal engkau, maka mereka tidak akan percaya kepadamu. Jadi sama seperti Tuhan, orang yang nggak kenal Tuhan nggak akan percaya sama Tuhan. Ya kalau orang nggak kenal saya, ya nggak percaya sama saya. Orang yang nggak kenal sama siapa gitu ya, gimana bisa percaya sih gitu loh, ya kan? Tapi kalau kenal, ya bisa percaya gitu, logis dong. Jadi ya ketika saya lagi ya gitu ya, saya diberikan kalimat seperti itu. Jadi orang yang nggak kenal ya nggak akan bisa percaya gitu loh. Kalau orang kenal ya baru bisa percaya. Ya logis gitu loh bagi saya. Berarti ya tidak semua orang itu bisa percaya saya ya, karena mereka nggak kenal saya, siapa saya gitu, sifat, karakter, gaya hidup saya, bla bla segala macam ya, karena nggak kenal ya mana bisa percaya gitu loh, dan nggak mau percaya gitu loh, nggak akan mungkin percaya gitu loh. Jadi ya itu membuat saya nangkep gitu loh. Oh ya udah, mau ngapain gue nuntut orang lain untuk percaya sama gue? Itu kan berarti orang itu nggak kenal saya gitu. Saya orang yang seperti apa, berarti dia nggak kenal ya. Lumrah lah kalau dia nggak percaya gitu loh. Gitu loh. Nah yang saya maksud gini, jadi ketika itu ada jaminan, Roh Kudus adalah jamin bagi kita untuk ketika kita ada sesuatu yang ingin kita tanyakan, ada sesuatu yang kita mau punya masalah, itu dia akan selalu standby gitu loh. Dia selalu akan ada. Nah itu yang membuat kita ya punya rasa aman, punya kenyamanan. Nah seperti saya katakan begini, minggu lalu, kalau di dalam diri kita nggak tahu bahwa kita seorang pemenang, ya kita tidak akan pernah menang, gitu loh. Kalau kita nggak tahu bahwa kita seorang pemenang, mana bisa menang gitu loh. Loh yang tahunya kita ini bukan seorang pemenang gitu loh, yang mana bisa menang gitu loh. Karena starting awalnya adalah diri kita dulu, kita tahu siapa diri kita gitu loh, baru kita bisa melakukan sesuatu dengan kepercayaan gitu loh. Nah kalau kita nggak kenal diri kita, gimana kita mau percaya gitu loh, untuk ketika kita melakukan sesuatu. Jadi kalau orang nggak tahu Roh Kudus ada dalam diri kita, kemampuannya dan apapun yang sifat Roh Kudus dan bla bla segala macam, terus bagaimana dia bisa menggunakan Roh Kudus itu, dan bagaimana mungkin Roh Kudus itu bisa memimpin dan menolong dia, karena enggak tahu, enggak ngerti.
Sekalipun tahu, dicuekin dan tidak tahu apa untungnya ada Roh Kudus. Buat apa dia? Yang tahu paling ya gue percaya ketika bersama Tuhan diberikan Roh Kudus, udah selesai. Tapi kita tidak tahu apa itu, siapa itu Roh Kudus. Itulah mayoritas orang Kristen tidak kenal Roh Kudusnya. Tidak kenal, tidak bisa percaya. Itu fakta. Kalau kita tidak kenal Roh Kudus, kita tidak akan pernah bisa percaya. Kalau kita tidak tahu bahwa tidak punya pengertian bahwa Dia adalah jaminan dari segala sesuatu yang Allah sediakan bagi kita, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan semua janjinya Allah. Karena kita nggak ngerti. Nah, ini dia problemnya kita orang Kristen. Tidak menyadari siapa Roh Kudus itu. Ini sangat penting bahwa Dia adalah Allah berikan kita sebagai Roh Kudus itu sebagai deposit dan guaranteeing, jadi sebagai jaminan dari segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Kalau kita sudah mulai mengerti dan semakin memperdalam, kita akan punya yang namanya keamanan, kenyamanan. Karena sudah yakin bahwa Allah itu beserta kita, Roh Kudus ada dalam diri kita. Kalau enggak, kita tidak akan punya rasa nyaman atau aman. Sama seperti punya handphone baru beli, kita merasa aman kalau ada garansinya. Kalau ada garansinya, kalau kenapa-napa kita bisa minta ya dibetulin. Tetapi yang namanya garansi itu ada namanya pasal-pasal atau syarat-syarat. Kalau barang yang rusak itu bisa dibetulkan dengan syarat, contohnya tidak boleh kena air, kecemplung dengan air, maka garansi ini hilang. Misalnya seperti itu. Jadi ada yang memang tetap garansi itu ada syaratnya. Misalnya jatuh dari lantai 2 atau segala macam. Itu ada syarat-syarat yang dibuat supaya garansi itu tidak semuanya itu bisa digaransikan kecuali dengan kondisi-kondisi tertentu gitu loh. Tetapi Roh Kudus yang dalam diri kita itu sebetulnya menggaransikan seluruh kehidupan kita. Tapi memang ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya adalah contoh kalau handphone kita gunakan dengan normal, kita tidak celupin di air, itu handphone tetap aman, nggak mungkin rusak. Jadi kalau kita hidup benar, ya, kita tidak melakukan kejahatan yang luar biasa, kita aman. Tapi karena kita manusia, kadang-kadang melakukan kesalahan. Nah, ketika ada kesalahan itu pun, kita pun bisa memberitahu kepada Roh Kudus untuk bisa minta pimpinan tuntunan supaya bisa dibereskan. Gimana caranya? Seperti handphone, ketika itu kerusakannya bukan karena kesalahan kita, maka ketika dibetulkan ya kita free tanpa biaya, karena ya tidak ada sesuatu yang kecelakaan yang membuat yang akibat dari kesalahan kita. Tetapi ketika ada kerusakan gara-gara kita dan itu tidak termasuk daripada garansi, kita harus bayar. Nah, seperti dalam hidup kita, kalau hidup kita tidak melakukan kesalahan, kita akan aman, gitu loh. Artinya kita hidup di dalam sesuai dengan firman Tuhan.
Tetapi ketika kita hidup di luar firman Tuhan, kita akan melakukan kesalahan-kesalahan, dan akibat melakukan kesalahan kita jadi pelanggaran. Sebetulnya itu tidak masuk garansi, tetapi Roh Kudus tetap menggaransikannya, memperbolehkannya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Ada biaya yang harus dibayar oleh kita untuk kita bisa Roh Kudus membereskan masalah kita. Ya, contohnya misalnya waktu kita, tenaga kita, uang kita yang harus hilang, kita harus mengorbanin perasaan kita, bla bla segala macam yang membuat kita, ya kita harus membayar semua yang namanya biaya-biaya akibat kesalahan, akibat kita yang membuat masalah itu terjadi gitu loh. Kita yang buat, ya mau nggak mau kita harus bayar harganya gitu loh. Tetapi garansi bahwa untuk bisa dibetulin ya bisa gitu loh. Sama kita ke service center ya, kita bawa nih handphone kita yang rusak, ya dia tetap betulin gitu, cuman kena biayanya gitu loh. Bukan berarti dia lepasin gitu loh. Dan ini bukan gak ada garansinya, udah gue nggak mau pegang. Gak bisa begitu gitu loh, karena mereknya dia dan kita pengen dibetulin sama dia, ya kita nggak apa-apa lah, karena memang kita mesti gara-gara kita ya kita bayar gitu loh. Jadi demikian juga hidup kita. Kalau kita ini dalam ketika kita punya masalah gara-gara kita, ya berarti kita harus bayar harga. Nanggap ya, kita harus bayar harganya supaya ya Roh Kudus akan bisa betulin gitu loh, karena dia jadi garansi kita, dia jaminan bahwa dia akan mampu dan memberikan hikmat, pengertian segala macam. Tetapi bukan berarti semuanya instan, kita harus bayar harganya. Ya mungkin kita harus kehilangan waktu kita, kita harus kehilangan ya uang kita, bla segala macam lah, akibat kita yang bikin masalah. Itu sesuatu yang harus kita bayar gitu loh. Ini yang harus kita ngerti gitu loh, bahwa Roh Kudus itu tetap ada dalam diri kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita walaupun kita melakukan kesalahan. Yang dibutuhkan daripada kita sadar, oke, gue salah nih, jadi gue sekarang harus beresin gitu loh. Nah, bilang Roh Kudus nih, gimana cara pemberesan? Tuntun saya, pimpin saya, bagaimana cara saya bisa membereskan masalah ini. Itu yang baik, bukannya kita malah menjadi jadi seorang pengemis lah, jadi seorang yang merasa nggak mampu, nggak layak lah, berdosa lah, nangis lah, merengek lah, segala macam lah dilakukan untuk supaya menarik belas kasihannya Tuhan gitu loh. Bukan seperti itu caranya. Tetapi kita seharusnya mempercayai Roh Kudus bahwa dia mampu menolong saya untuk membereskan kesalahan saya. Karena saya ingat sekali dulu beberapa tahun lalu, bahkan ya belum lama juga, ketika saya melakukan kesalahan, ya saya disadarin gitu loh. Lu yang salah, lu harus bertanggung jawab. Pokoknya lu percaya aja, pokoknya lu jangan ngelakuin kesalahan lagi. Dan mulai sekarang ya istilahnya saya harus bayar harganya, mesti belajar dari kesalahan, kemudian mencoba untuk membetulkan kesalahan gitu loh. Jadi Tuhan tidak mau saya itu merengek, menjadi cengeng gitu loh. Dia ingin saya tuh mata saya, pikiran saya tuh fokusnya ya bukan ke masalah gitu loh. Jangan lu ngeliatin masalah gitu loh, karena masalah ini kecil gitu dibanding kemampuan Roh Kudus gitu loh. Kecil dibandingkan dengan kekuatan Tuhan gitu loh. Ya akhirnya saya mengalihkan perhatian saya dari masalah akhirnya ke Tuhan gitu loh. Jadi fokus kepada Tuhan, fokus kepada Roh Kudus yang akan memampukan saya apa yang saya harus lakukan. Dan akhirnya beres. Nah ini harus kita ngerti, menyadari ada Roh Kudus di dalam diri kita gitu loh. Kesadaran akan Roh Kudus di dalam diri kita yang merupakan jaminan dari semua yang Tuhan sudah sediakan. Apa yang disediakan oleh Tuhan gitu loh. Di dalam apapun juga, keranin kita, keluarga kita, uang kita, kesehatan kita, itu semuanya itu ada di dalam Roh Kudus gitu loh. Itu jawabannya ada di dalam diri kita, yaitu dalam Roh Kudus. Semuanya sudah disediakan dan ada di dalam Roh Kudus.
Nah, yang Tuhan ingin kita tuh percaya. Tadi seperti saya katakan, ada ketika jaminan, sebuah jaminan ada suratnya, itu selalu akan ada namanya kalimat-kalimat, syarat-syarat jaminan ini. Jaminan ini hanya berlaku untuk 1 tahun. Jaminan ini kalau tidak kerusakannya tidak seperti ini. Ini jaminan ini akan hanya ada untuk misalnya di daerah tertentu atau apa. Jadi semua ada tertera. Nah, kalau kita, jaminan kita apa? Kalimat-kalimatnya itu adalah firman Tuhan, Alkitab. Disitulah tercatat apa yang dijaminkan, apa yang dijanjikan. Semua tercatat, tertulis semua. Itu maksudnya. Dan ketika kita memandang, ketika kita membaca, inilah janji jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan katakan misalnya, aku akan mencukupi segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaanku. Itu jaminannya. Itu adalah kalimat salah satu jaminan. Surat garansi hidup kita, ini loh jaminannya adalah ini. Nah, itu kita harus percaya, oh gue dijaminin sama Tuhan. Kalau burung digagak, burung pipit lah, burung gagak segala macam itu dipelihara Tuhan. Demikianlah hidupku dipelihara Tuhan. Itu surat jaminan Tuhan, garansinya Tuhan. Nah, itu yang gak perlu kita pertanyakan. Yang namanya dijamin surat garansi, itu gak ada pertanyaan. Ketika kita dikasih beli barang, kemudian ada di dalam dusnya ada surat jaminan, itu gak ada pertanyaannya. Ini benar apa enggak, boleh apa enggak? Enggak ada pertanyaan. Yang ada ketika kita ada ngalami rusak, kita bawa kartu garansi, nih Pak, ini kerusakannya tiba-tiba aja jadi begini, ini kelihatannya softwarenya atau apalah. Kita nggak perlu ada pertanyaan, karena kita tahu ini kerusakannya misalnya ya karena memang ada bukan kesalahan kita. Kita bisa klaim gitu loh, tanpa ada pertanyaan. Ini perusahaan ntar bayar nggak nih? Perusahaan ini betulin nggak nih? Ntar gimana nih? Ntar gimana ya? Nggak ada pertanyaan itu. Ketika kita punya masalah, tinggal bawa aja. Demikian dengan Roh Kudus, demikian dengan firman Tuhan, tidak ada pertanyaan. Ketika Allah memberikan janji kepada kita, ya sudah, apa yang tercatat demikianlah yang terjadi. Ketika ada apa-apa, ya kita bisa bilang gitu. Kita bisa mempercayai ini firman ngomong, kata-katanya ngomong seperti ini. Sudah selesai. Itu maksudnya surat garansi atau jaminan. Garansi itu Roh Kudus, itu jaminan di dalam hidup kita. Jadi kita itu dijamin gitu. Hidup kita tuh dijamin di hadapan Allah gitu loh. Allah tuh menjamin hidup kita melalui Roh Kudus. Segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam dunia ini, semuanya tuh sudah terjamin, sudah dijaminkan, sudah ada garansinya, pasti dapat. Pasti dapat asal kita ngikutin apa yang sesuai dengan jaminan itu, sesuai dengan firman-Nya gitu loh. Sesuai dengan apa garansi, kalimat-kalimat garansi itu, kalimat-kalimat firman Tuhan. Itu semua asal kita ngikutin sesuai dengan ini, semuanya pasti akan dapat gitu loh, karena memang dijaminin. Jadi kenapa kita jadi nggak percaya sama Tuhan? Karena nggak kenal Tuhannya, nggak ngerti. Kita harus belajar mengerti hal ini. Sekarang mulailah sadar bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita. Itulah sebagai jaminan kita yang harus kita sadari, jangan dicuekin gitu loh. Untuk diajak ngobrol, untuk kita bisa dijadikan teman, sehingga kita bisa ngerti, kita belajar untuk dipimpin oleh Roh. Kita belajar untuk bisa dipimpin oleh Roh. Artinya ya nggak sedikit-sedikit kita ngambil keputusan gitu loh. Seharusnya kita bertanya dulu gitu loh. Memang saya pun kadang-kadang lupa gitu loh. Tetapi ya ketika ingat ya saya berusaha untuk
nanya gitu loh. Tapi yang penting ya kita sadar dulu gitu loh. Kalau kita nggak tahu kita seorang pemenang, kita nggak mungkin menang gitu loh. Kalau kita nggak akan pernah tahu melakukan sesuatu hal-hal yang bagus yang menang kalau dalam diri kita pun kita nggak tahu bahwa ada Roh Kudus yang memimpin kita dalam seluruh kemenangan Allah. Jadi sadarilah Roh Kudus ada dalam diri kita. Jangan cuekin dia. Bergaullah dengan dia dalam keseharian kita. Coba untuk ngajak ngobrol supaya kita bisa mendapatkan atau mengerti gitu loh. Nah, jadi kebenaran ini bahwa dia Allah memberikan Roh Kudus sebagai deposit, sebagai setoran awal. Harus sadar tujuan untuk apa dikasih depositnya. Tanpa deposit, kita tidak akan bisa menggunakan fasilitas apapun di sebuah bank. Kita tidak akan bisa mendapatkan fasilitas apapun dari Tuhan, janji apapun dari Tuhan tanpa Roh Kudus. Maka disambung supaya lu dapet setiap apa yang gue janjiin, kata Tuhan. Nih gue kasih jaminannya, Roh Kudus. Gue jaminin nih, pokoknya ada apa-apa lu ngomong, gue kasih jaminan bisa betul. Jadi hidup kita itu bisa dibetulin. Karena Roh Kudus. Apa yang dibetulin? Badan kita lah, keuangan kita, keluarga kita, di aspek hidup itu. Itu semua bisa dibetulin karena kita dikasih garansinya. Ada kartu garansinya, yaitu Alkitab. Nah, kartu garansi inilah yang harus kita bisa percayai bahwa ini ya dan amin. Bukan menjadi seorang peminta-minta, tapi kita menjadi orang percaya. Amin. Jadi biarlah firman Tuhan ini menyadarkan kita siapakah Roh Kudus itu, yang merupakan jaminan hidup kita. Oke, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah hari ini kami sadar bahwa Roh Kudus ada dalam diri kami itu bukan sesuatu yang asal kau taruh Tuhan, asal kau berikan, tetapi kau punya tujuan supaya Roh Kudus ini yang merupakan deposit yang kau berikan kepada kami, supaya kami bisa mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang semakin kuat dengan Roh Kudus, sehingga setiap apapun yang sudah kau berikan atau yang kau sudah janjikan itu bisa kami peroleh melalui Roh Kudus, karena kami bisa mampu bekerja sama dengan Roh Kudus. Biar kebenaran ini menyadarkan kami dan membuat kami hari demi hari untuk bisa sadar akan ada Roh Kudus dalam diri kami yang harus kami bisa jadikan teman. Terima kasih Tuhan, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan itu memberikan gambaran yang lebih jelas lagi akan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Semusim berlalu, namun kau selalu pelihara
habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu.
bersama